Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang salah satu bagian pembuatan sebuah kartu ucapan ya. Jadi kita akan coba merancang sebuah kartu ucapan, di mana untuk temanya kita akan membuat kartu ucapan untuk Selamat Hari Guru. Oke, nah bagaimana konsepnya, bagaimana pembuatannya, kita langsung saja untuk mulai pembelajaran kita. Oke, pertama di sini kita sediakan sebuah kanvas. Jadi bagi teman-teman semua yang mau menyediakan kanvas untuk konsep seperti ini, itu ukuran sebenarnya bebas. Di sini saya menggunakan untuk ukurannya itu width-nya 1200, sedangkan height-nya 760. Nah, yang berikutnya kita langsung merancang bagian dari background-nya dulu ya. Nah, seperti apa untuk pembuatan background-nya? Di sini kita tambahkan dulu sebuah layer baru. Kita ganti saja, ini namanya gradient BG, gradient background. Setelah itu, di sini kita boleh tambahkan ya untuk backgroundnya menggunakan gradient. Lalu untuk style atau jenisnya kita pilih aja yang linear. Oke. Untuk warna ini sebenarnya tergantung kreatif teman-teman ya. Di sini saya menggunakan warna biru. Itu sebagai tema background utamanya. Oke, langsung saja kalau sudah kita pilih, di sini kita drag ya, kita letakkan ke dalam kanvas kita. Oke. Nah, ini dia bagian yang pertama. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan kembali untuk bagian yang berikutnya. Nah, apa yang mau kita lakukan? Bagian berikutnya kita menambahkan tekstur ya di bagian kanvas kita. Jadi untuk menambah seperti itu, menambahkan konsep-konsep tekstur dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tekstur, kita selain bisa saja sih kita menggunakan atau mendownload ya file-file yang ada di internet. Tapi kalau kita mau menggunakan cara manual, sebenarnya kita bisa memanfaatkan brush tool teman-teman ya. Kenapa? Karena konsep dari brush tool itu sangat banyak sekali bagian bentuk dari mata brush itu sendiri. Kita mau yang bentuk apa itu biasanya ada di dalam brush tool. Nah, langsung aja di sini kita bisa tambahkan dulu layer baru, kita ganti aja deh namanya nih gradient tekstur, kita buat aja TX. Cara pembuatannya kita bisa klik brush tool. Nah, lalu kalau kita sudah klik brush tool, jadi kan awalnya biasanya ya teman-teman, bentuk bata brush kita seperti ini. Ini yang standar. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memilih brush yang kita inginkan? Nah, jadi teman-teman boleh klik yang berbentuk gear yang ada di atas ini. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi versi di bawah CS6, itu biasanya tandanya tanda play. Sama aja sih sebenarnya. Oke. Nah, di sini kita pilih seperti ini. Lalu kita boleh pilih bagian mata brush mana yang kita pakai. Misalkan nih untuk penggunaan metode kita kali ini, kita menggunakan ini. Ini ya, thick heavy brushes ya. Setelah itu kita okekan aja biar langsung berganti semua ini, jangan ditambahkan. Nah, kalau sudah kita okekan kan sekarang udah ada jenis-jenis mata brushnya seperti ini. Oke, langsung kita pilih warna yang kita inginkan, kita ganti dulu deh. Ini warnanya jadi hitam dan putih. Bagaimana caranya untuk mengganti lebih cepat? Tekan aja D ya teman-teman, shortcutnya, atau namanya adalah default color. Jadi
penghafalan atau menghafal shortcut yang ada di Photoshop itu sangat membantu pada saat kita melakukan pekerjaan atau sedang bekerja di bagian-bagian tertentu. Oke, langsung saja kalau sudah kita ganti, kita langsung memilih bagian yang kita inginkan ya teman-teman ya. Kalau sudah kita pilih tadi mata brushnya, jadi di sini bentuk-bentuknya berbeda-beda untuk bentuk dari mata kuas brush kita. Nah, ini bisa diperhatiin teman-teman, ada yang bentuk seperti ini dan lain sebagainya yang pastinya. Nah, dalam hal ini kita pilih yang nomor 4 aja deh. Setelah kita pilih nomor 4, yang berikutnya di sini untuk bagian flow-nya ini boleh kita kurangi 50%, lalu opacity jangan 100, kita ganti aja opacity-nya ini kira-kira mungkin 40% boleh deh. Oke, boleh 40% ya. Nah, kalau sudah selesai, kita akan mulai untuk pengerjaannya. Jadi kita butuh nanti warna foreground-nya berganti-ganti ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, foreground kita sekarang ini warna hitam, background-nya putih. Kita kan butuh warna foreground hitam. Nanti kalau kita ingin mengganti menjadi putih, itu istilahnya adalah switch color, merubah posisi. Jadi warna foreground jadi background, backgroundnya jadi foreground. Caranya nanti boleh tekan X ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat pada saat saya tekan X. Tuh, foregroundnya jadi putih sekarang. Kita tekan lagi X, nanti jadi hitam ya. Itu cara menggunakannya. Langsung kita gunakan ya. Yang pertama, dari foreground putih dulu ya teman-teman ya. Kita drag seperti ini. Oke. Nah, setelah kita drag sekali, kita ganti switch. Kita X kan ya. Lalu kita drag sekali lagi. Oke. Dia kita drag sekali lagi seperti ini. Lalu bagian yang berikutnya, ingat ya, tadi pertama putih, lalu kita drag. Lalu kita lanjutkan kembali, kita X kan, jadi putih kembali. Lanjut, X kan kembali. Usahakan dia jangan miring ya teman-teman ya. Kita gunakan lagi. Oke, nah kalau sudah kayaknya sampai sini aja deh ya. Jadi nanti untuk konsep yang kalau misalkan teman-teman mau bentuk yang lain itu bisa dipilih aja ya jenis dari mata brush mana nih kira-kira yang teman-teman inginkan. Apakah yang bentuk seperti ini? Jadi itu tergantung teman-teman semua ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Oke, yang berikutnya, jadi di sini kita selesaikan untuk bagian yang pertama. Yang berikutnya kita akan mulai untuk memasukkan beberapa bagian objek yang berikutnya ya. Nah, apa saja mau kita masukkan? Yang pertama, kita mau masukkan konsep bingkai dulu, konsep bingkai ke dalam objeknya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kalau kita memang mau membuat bentuk bingkai yang memang kita buat sendiri, sebenarnya bisa aja ya. Kita buat di sini namanya bingkai. Nah, kalau sudah kita buat bingkai, yang berikutnya di sini kita bisa memanfaatkan bantuan dari sebuah bagian yang namanya adalah rectangular marquee tool. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini, kita tambahkan ada garis. Kalau seandainya nanti terlalu besar ya kecilkan aja ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini dia. Kalau sudah, yang berikutnya kita bisa lagi-lagi menggunakan bantuan brush tool.
Nah, untuk brush toolnya ini kita bisa pilih bentuk yang lain ya. Untuk kuasnya, dalam hal ini di sini kita pilih misalkan salah satu jenis mata brush ini. Jadi nanti untuk brushnya nanti teman-teman sendiri boleh berkreasi ya untuk bentuk mata brush yang mana yang diinginkan ya. Nah, di sini kalau sudah kita pilih, di sini kita pilih warna ya sekarang. Nah, setelah itu di sini kita boleh masukkan langsung untuk bentuk brushnya atau bentuk goresannya itu terserah ya, tergantung teman-teman. Di sini kita mau buat supaya nanti brushnya itu lebih ke arah full color. Jadi ada banyak warna nanti bisa dimasukkan ke dalam, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah, nah ini kita kan sudah buat bentuk calon bingkai kita ya. Maka di sini kita bisa atur ya teman-teman ya, untuk posisi di mana kira-kira yang kita inginkan, itu bisa kita atur. Nah, misalkan di sini satu. Setelah itu ini boleh kita duplikat. Ctrl J. Ini kalau sudah kita Ctrl J, satu kita letakkan di sini juga. Lalu kita Ctrl J kembali. Setelah kita Ctrl J, kita aktifkan transform. Kali ini kita rotate ya, rotate 90 cw. Nah, dia jadi seperti ini ya. Kalau kurang panjang, kita boleh tambahkan Ctrl T atau aktifkan kembali ya, free transformnya sama aja. Lalu ini boleh dipanjangkan. Nah, setelah itu selesai, ini boleh di Ctrl J, duplikat, lalu letakkan di bawah, bagian bawahnya juga. Nah, ini dia untuk bingkai kita. Lalu, setelah itu, kita bisa tambahkan kembali untuk stylenya ya, layer stylenya. Caranya seperti ini. Salah satu layer kita aktifkan untuk layer stylenya. Dalam hal ini kita aktifkan hanya dua aja deh. Yang pertama itu adalah drop shadow untuk bayangan. Lalu yang berikutnya outer glow. Oke. Setelah itu, setelah diokekan, ya udah ini boleh di copy ya teman-teman ya. Copy layer style, lalu pastekan. 1, 2, 3. Nah, ketepatan ini kan sekarang kan sudah ada 4 layer khusus untuk bingkai. Ini kalau kita perhatikan kan cukup panjang nih teman-teman. Ini ada 4. Jadi bagaimana caranya supaya ini jangan terlalu panjang kali nampak. Ini bisa kita grup jadi satu tempat. Caranya seperti ini. Ini boleh teman-teman perhatikan. Di sini ada create a new group. Lalu diklik ya. Setelah diklik, ini boleh kita simpan nanti untuk data-datanya di dalam ini. Kita ganti aja dulu namanya bingkai. Setelah itu kita boleh drag ya teman-temannya. Caranya ini boleh diklik, tahan, tarik seperti ini. Nanti akan muncul tuh kok responnya itu. Nah, itu nampak ya responnya. Masuk nih satu, lihat posisinya. Yang 3 lagi juga kita masukkan. Tuh, jadi semuanya masuk. Kalau sudah semua masuk, sehingga pada saat kita tutup foldernya, dia lebih rapi. Oke, kita lanjut. Kalau ini sudah selesai, maka yang berikutnya kalau jika bingkainya sudah selesai ya, ini boleh kita hapus kalau yang tidak perlu. Yang berikutnya kita buat ini warna putih di sampingnya. Oke, karena ini nanti sebagai bingkai. Caranya ini boleh teman-teman blok ya, pakai ini aja. Sudah ada banyak cara sih cara membuat putihnya. Salah satu caranya seperti ini. Dengan menggunakan rectangular, kita seleksi nih area bingkai.
Jika sudah kita seleksi area bingkainya, yang berikutnya kita balikkan karena yang terseleksi di bagian dalam. Jadi kita balikkan menggunakan transform inverse. Lalu tekan delete. Tuh, bagian pertama sudah hilang. Itu untuk gradien tekstur ya. Untuk gradien BG-nya kita tinggal klik dulu. Setelah kita klik, tekan delete kembali. Maka hilang. Setelah hilang, kita boleh hilangkan seleksinya. Sehingga nanti di sini nampak bingkai, sisanya adalah area ya. Oke, kita lanjut untuk bagian yang berikutnya ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai sampai di sini, yang berikutnya kembali kita masuk ke Nah, kalau sudah, kita boleh lanjutkan kembali untuk menambah bagian yang berikutnya ya. Caranya, kita boleh tambahkan layer baru. Kita buat saja namanya bunga. Sekali lagi, kalau nanti teman-teman mau grup juga nggak masalah ya. Ini boleh ditambahkan ganti namanya bunga, grup bunga. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Untuk pembuatan bunga, di sini teman-teman boleh manfaatkan fasilitas yang namanya adalah fasilitas pen tool. Ini dia ada yang namanya pen tool. Oke. Nah, bagaimana konsep pembuatannya? Jadi ini untuk membuat bunganya ya, untuk membuat batangnya itu sebenarnya bisa menggunakan brush tool. Nanti akan kita buat ya untuk bagian batangnya. Nah, untuk bunganya caranya dengan menggunakan pen tool, setelah teman-teman pilih, pastikan di option bar teman-teman itu jangan pilih shape. Karena kalau kita pilih shape berarti menambahkan objek shape. Kita hanya butuh garis doang, maka kita pilih pad. Setelah kita pilih, di sini boleh kita buat besar aja dulu. Nanti kita boleh kecilkan. Caranya seperti ini. Klik di titik awal, ini kalau teman-teman perhatikan ada nampak titik kotak, lalu titik kedua diagonal kiri sedikit, klik tahan, tarik ke atas seperti ini, lalu di titik ketiga ini dia langsung klik di posisi ini nampak titiknya yang teman-teman ya, ini klik di sini, perhatikan mouse-nya, klik. Setelah diklik di sini, kita kembali ke bagian bawah, klik tahan, tarik. Nah, setelah bentuk seperti ini ada yang namanya anchor, garis bantu ya teman-teman ya. Jadi anchor ini nanti membuat garis dianya bisa lengkung. Nah, bagaimana kalau dianya mau kita buat sebuah garis lurus yang berikutnya ke dalam, ini harus kita potong dulu anchornya. Cara motongnya bagaimana? Cara motongnya, teman-teman boleh tahan tombol ALT pada keyboard, lalu diklik di sini. Perhatikan garisnya ya. Pada saat saya klik di sini, tuh dia sudah hilang. Kalau sudah hilang, kita udah bisa membuat garis lurus ke dalam. 1, 2. Kenapa kalau seandainya tadi kita hapus, bagaimana yang terjadi? Ini bukan garis lurus nanti yang muncul, tapi garis lengkung-lengkung. Lalu kembali ke titik awal. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kalau sudah jadi seperti ini, maka yang berikutnya kita boleh masukkan warna. Cara masukkan warnanya seperti apa? Ini kita munculkan dulu seleksinya. Klik kanan, lalu pilih make a selection. Setelah itu oke kan. Kalau sudah muncul seleksi, ini boleh kita pakai brush tool. Caranya kita normalkan dulu, reset brushes dulu, oke kan?
lalu pilih yang normal ya. Kalau sudah pilih normal, kita masukkan warnanya seperti ini. Kita masukkan dulu semua. Setelah masuk semua, baru foregroundnya kita ganti kembali jadi warna kuning nih misalkan, dengan status oke, hardness-nya udah 0, bagus. Nah, di sini kita boleh kuas pinggirannya ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja, atau satu buru-buru. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman bisa manfaatkan fasilitas Other Glow untuk membuat bagian efek cahayanya. Oke. Nah, kalau drop shadow itu kita rasa nggak perlu kali ya untuk efek bunganya. Jadi ini tak usah Other Glow-nya saja kita aktifkan. Kalau menggunakan warna yang lain, ini bisa dipilih ya teman-teman ya. Warna apa nih dari Other Glow yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau ini dalam hal ini kita pilih yang warna yang mirip dengan warna aslinya ya. Nah, bagian bunga kita yang pertama udah selesai. Untuk bagian bunga kita sudah selesai di bagian bunga. Sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya untuk bagian tangkainya, sebenarnya bagian tangkai kita bisa membuat manual boleh atau menggunakan bantuan brush juga boleh. Nah, caranya kalau misalkan kita menggunakan pen tool sama seperti tadi. Ini kita geser dulu ya, nanti akan kita duplikat nih teman-teman untuk bunganya. Lalu kita tambahkan kembali layer baru. Kita buat aja di sini batang bunga. Setelah ditambahkan, ya udah kita tinggal pakai pen tool. Setelah kita pakai, kita boleh klik seperti ini. Klik. Lalu arahkan langsung ke ujung seperti ini, lalu klik tahan tarik. Kemudian nanti sudah melengkung nih teman-teman. Setelah melengkung, jangan lupa potong dulu anchornya. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Arahkan ke titiknya, setelah itu tahan ALT. Klik. Sudah terputus. Lalu di bagian berikutnya ini klik tahan tarik. Pastikan pada saat teman-teman membuatnya itu memang harus benar-benar rapi ya. Karena kalau seandainya dia tidak bisa membuat rapi itu cukup jelek nanti hasilnya. Klik tahan tarik. Setelah itu, ini boleh dipotong lagi ya teman-teman ya anchornya. Klik ALT klik. Lalu diklik dan diklik lagi ke sini. Oke, nah ini udah jadi seperti ini dia. Udah ada garis ini sebenarnya nggak begitu nampak. Kalau saya hidden gini pasti nampak ini dia ya. Nah ini dia. Oke, ini saya hidden, ini nampak. Setelah itu, ini boleh kita klik kanan. Setelah diklik kanan, untuk memasukkannya bisa aja langsung seperti ini. Selain make selection bisa dipilih fill path. Artinya kita memasukkan warna fill, lalu di sini kita bisa pilih warnanya dari color. Nah, mau warna apa? Kita cari ini warna-warna yang cocok untuk batang, biasanya agak gelap ya. Nah, di sini nanti dia sudah masuk. Kalau sudah ini boleh klik kanan, tekan delete. Ini dia, delete path. Menghilangkan garis ya, pastinya. Nah, setelah kita hilangkan, yang berikutnya kita bisa tambahkan untuk bagian batang-batang yang berikutnya ya. Di sini klik tahan tarik, lalu buang, lalu kembali ke sini, klik tahan tarik. Masukkan warna fill sama seperti tadi sebenarnya. Ambil,
Kita boleh klik seperti ini ya. Jadi nanti masuk akan dikasih posisinya di mana. Masuk, klik kanan, delete pad. Jangan lupa diklik delete pad ya teman-teman ya. Kalau nggak diklik itu nanti nggak akan hilang garisnya, dia tetap menyambung. Nah, ini juga kita buat di sini deh satu lagi. Atau ini boleh klik tahan tarik, lalu potong, kembali ke sini, klik tahan tarik. Hati-hati pada saat mengkliknya teman-teman. Oke, fill kembali, oke kan. Nah, dia masuk, delete pad, klik kanan, delete pad lagi. Setelah itu, ini boleh dibuat tangkainya ya teman-temannya di sini. Klik seperti ini aja, klik, fill, oke kan langsung. Klik kanan, delete. Sini juga klik, 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 klik kanan, fill, oke kan, klik kanan, delete. Ya, klik, 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 kanan, delete kembali, fill kembali, oke kan, klik kanan, delete pad. Nah, jadi sudah muncul untuk bagian batangnya. Nah, kalau memang batangnya udah selesai, kita tinggal tambahkan untuk bagian-bagian daun dan lain sebagainya. Nah, bunganya tadi ketepatan sudah kita buat. Ini dia untuk bunganya. Jadi ini boleh kita Ctrl T, pastinya harus kita atur ya teman-teman ya, untuk ukurannya jangan terlalu besar, kita sesuaikan dengan batang. Oke. Setelah itu ini boleh kita zoom sedikit untuk kanvasnya biar enak untuk memasukkan objek-objeknya ya, mempaskan posisi dan lain sebagainya. Oke, ini pas yang pertama. Ini boleh kita Ctrl J teman-teman, duplikat ya bunganya, lalu pindahkan, Ctrl T, putar ke posisi mana dia untuk batang yang sudah kita buat tadi. Nah, ini boleh dikecilin kalau seandainya terlalu besar ya. Oke. Lalu duplikat kembali. Maaf, untuk bunganya Ctrl J. Setelah itu arahkan, atur posisi, kecilkan. Nah, dalam hal ini kita tidak membahas lagi ya teman-teman ya, untuk apa sih sebenarnya transform, apa fungsi yang lain, tombol yang lain, Ctrl T seperti apa, itu boleh dilihat di video pembelajaran sebelumnya. Jadi di sini kita fokus ke pembuatan desainnya langsung. Oke, nah untuk bagian itu sudah. Sekarang untuk bagian bunganya nih, bagaimana cara kita untuk membuat bunganya? Sebenarnya untuk membuat bunganya sama aja seperti yang tadi ya. Ini tadi harusnya daun, maaf ini daun ya, bukan bunga. Ini boleh kita double klik, kita ganti namanya daun. Nah, sekarang untuk bunga. Kita tambahkan kembali grup baru, namanya bunga. Untuk pembuatan bunga kita tambahkan layer baru, kita buat yang namanya bunga. Nah, caranya sama seperti tadi ya teman-teman, pakai pen tool, klik, ini dia nampak, lalu titik berikutnya di sini kira-kira, klik tahan tarik, oke, di sini diagonal kiri atas ya, klik tahan tarik, lalu di titik berikutnya ini, pas di ujung ini, di titik yang nampak pointer mouse saya, klik, titik yang berikutnya di sini, kembali klik tahan tarik.
Nah, dia kan sudah jadi seperti ini teman-teman. Maka yang berikutnya, kalau sudah jadi bentuk seperti ini, jadi kita buat untuk yang berikutnya, kalau sudah pas menurut kita. Nah, yang berikutnya ini boleh kita masukkan warna. Caranya, kita boleh klik kanan, kita pilih make selection aja. Lalu kita pilih warnanya. Kita pakai warna ini aja deh. Kita pakai brush tool ya teman-teman ya, untuk memasukkannya pakai brush tool seperti ini. Lalu oke. Dari pinggirnya kita letakkan seperti ini. Kita gores di pinggirnya ya. Untuk pembuatan seperti ini teman-teman biasakan aja untuk menggunakan brush tool. Setelah itu ini boleh kita rotate. Oke, caranya ya udah tinggal di Ctrl J. Sebenarnya ada banyak cara ya, kita bisa menggunakan cara yang otomatis juga bisa. Jadi kita gunakan cara manual dulu. Nah, misalkan kita boleh buat seperti ini ya. Lalu enter. Nah, ini kan ada dua, ini boleh kita gabung dulu. Ini kan ada dua objek seperti ini. Kita gabung jadi satu biar gampang menduplikatnya ya. Caranya boleh dipilih layer. Di sini ada merge down, menggabung dengan layer yang di bawahnya. Nah, itu jadi satu. Udah, kita tinggal Ctrl J, lalu Ctrl T atau free transform. Tar. Lalu kita lanjut lagi, Ctrl J, Ctrl T. Nih titiknya ini pindahkan ke bawah, titik pusatnya, lalu putar. Kita lakukan lagi, Ctrl J, Ctrl T, arahkan titiknya, lalu rotate kembali. Oke, kita mau buat dua lagi, Ctrl J, Ctrl T, lalu titiknya letakkan kembali ke posisinya, putar. Oke. Kita buat sekali lagi, Ctrl J, Ctrl T, letakkan, putar. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat ini, ada banyak jadinya teman-teman. Ctrl J-nya kita boleh gabung ya. Tadi merge down shortcutnya adalah Ctrl E. Jadi Ctrl E, Ctrl E, Ctrl E sampai dia menjadi satu. Setelah itu di tengah-tengahnya boleh kita tambahkan menggunakan seleksi bulat elliptical. Buat nih di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kan kurang pas di tengah. Boleh kita pindahkan pakai transform selection. Nah, kalau sudah pas di tengah, itu boleh kita tambahkan warna yang berbeda. Misalkan ini. Lalu kita masukkan menggunakan brush tool aja biar lebih sedikit lebih cantik warnanya ya. Nah, kalau sudah, ini boleh kita kecilkan ya teman-teman ya. Kecilkan. Lalu kita letakkanlah ke posisi bagian dari bunganya ini.
Oke, untuk bagian bunganya yang pastinya ya. Kalau mau menambahkan daunnya juga boleh aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kita mau tambahkan. Oke. Nah, bagian bunga kita sudah selesai. Untuk yang berikutnya, jadi di sini penambahannya ya. Kalau misalkan kita mau menggunakan cara berbeda untuk menambahkan batangnya, bisa menggunakan brush tool. Nah, caranya seperti apa? Di sini sebenarnya kita bisa pilih salah satu jenis mata brush tool. Misalkan kita pakai yang DP brushes ini ya. Nah, kita bisa manfaatkan fasilitas yang ini misalkan untuk membuat akar kayunya. Bisa aja, sebenarnya nggak masalah ya. Nah, lalu ini boleh dihapus bagian-bagian yang tidak diinginkan. Dipotong ibaratnya teman-temannya, diseleksi. Kalau membuat efek cahaya ini ada, nanti akan kita pakai. Oke, nah kalau sudah bagian yang berikutnya, kita sudah selesai untuk membuat bagian bunganya. Di sini sudah jadi daun dan bunga. Oke, nah kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Kalau sudah selesai bagiannya, kita akan lanjut untuk pembuatan objek orangnya ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita boleh file import. Atau file open. Kita ambil ketepatan sini, kita sudah ada sediakan sebuah gambar. Nah, ini dia gambarnya. Ini kita boleh drag ya ke dalam objeknya. Namun ingat, ini kita tidak mau memakai semua, kita mau hapus nih bagian backgroundnya. Maka untuk penghapusan background Ki Hajar Dewantaranya, kita bisa memanfaatkan quick mask. Caranya ini boleh kita pilih brush tool dengan mata brush yang normal. Lalu setelah itu kita boleh pilih quick mask. Kita boleh tekan huruf Q. Setelah kita tekan Q, ini boleh kita seleksi seperti ini ya. Ingat, pada saat kita menseleksi, ini boleh diperbesar biar daerahnya bisa nampak pas.
Setelah itu kita boleh kembalikan, tekan Q. Nah, dia udah terseleksi seperti ini. Setelah itu kita boleh pilih langsung di sini add layer mask seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ingat, ini kan sekarang sudah terseleksi, area backgroundnya bisa kita lihat ya terseleksi. Lalu langsung kita pilih nih add layer mask, maka secara otomatis backgroundnya sudah hilang. Kalau sudah, ini boleh kita letakkan teman-teman di sini. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk berikutnya. Di sini kita akan tambahkan beberapa bagian warna lagi. Jadi yang pertama, di sini kita boleh letakkan layer baru di bawah gambar Ki Hajar Dewantaranya ya teman-teman. Kita bisa tambahkan di sini, kita buat aja brush 1. Setelah itu kita boleh pilih brush tool dengan efek dari DP brushes. Kita pakai yang ini ya teman-teman ya. Jadi untuk warnanya kita pilih warna putih. Seperti ini. Kalau seandainya di sini ada lewat dan lain sebagainya nggak masalah, ini kita bisa buang. Caranya tinggal kita blok aja seperti ini, kita blok atau kita seleksi, tekan delete. Begitu juga bagian bawahnya diseleksi seperti ini, lalu tekan delete. Oke, yang berikutnya kita akan masuk untuk menginput atau memasukkan teks ke dalamnya ya. Nah, untuk memasukkan tulisannya, di sini kita mau supaya nanti tulisnya tidak masuk atau tidak kena ke area objek dari gambar Ki Hajar Dewantaranya, maka kita bisa manfaatkan fasilitas ini, pen tool. Caranya seperti ini teman-teman ya. Di sini kita bisa membuat klik, lalu klik di sini, kita mengikuti pola objeknya ya, klik tahan tarik, sehingga apa nanti? Sehingga nanti objek atau daerah yang ada di bagian Ki Hajar Dewantara ini dia tidak akan kena oleh tulisan jika tulisannya terlalu panjang dan lain sebagainya. Jadi nggak akan kena. Jadi kita klik, kita ikuti aja objeknya seperti ini. Nah, apa tujuannya? Kita kan mau masukkan teks nih. Kenapa kita harus aktifkan ini? Nanti akan nampak kenapa kita mengaktifkannya. Kita klik, lalu kita klik di sini. Jika bunganya juga kita tidak mau kena, kita bisa ikuti sama seperti tadi. Klik tahan tarik, lalu klik. Oke. Nah, setelah aktif seperti ini, maka yang berikutnya kita bisa aktifkan yang namanya text tool. Dia ada text tool. Nah, setelah muncul aktif di text tool, bagaimana cara kita memasukkan ke dalam? Jadi gini, yang perlu diingat adalah pada saat teman-teman ini saya hidden dulu ya untuk backgroundnya biar nampak. Tuh kan ada garis nih teman-teman ya.
pada saat saya pilih di sini type tool atau membuat teks, pada saat saya letakkan ke sebuah konsep garis seperti ini akan berfungsi berbeda ya teman-teman ya. Pada saat dia berada di garis, nah kalau diperhatikan, icon mouse kita ini kan berubah. Nah, ini namanya text to pad. Artinya, kita akan membuat sebuah tulisan mengikuti lintasan. Jadi, kalau seandainya ini kita aktifkan, maka nanti tulisannya berada di area garis semua. Jika seperti ini artinya adalah teks paragraf. Artinya, kita memasukkan teks di mana sudah ada batas dari area teks yang boleh dimasukkan tulisan. Jadi itu fungsinya. Nah, dalam hal ini kita akan mengaktifkan teks paragraf karena kita sudah sediakan areanya. Maka di sini boleh diklik. Nah, setelah teman-teman sudah klik, berarti kita sudah mengaktifkannya. Di sini kita boleh atur tulisannya. Misalkan kita buat aja yang 36, nanti kita bisa atur lagi ya teman-teman ya. Lalu setelah kita pilih, kita boleh buat rata tengah aja. Setelah kita buat rata tengah, kita pilih jenis tulisan. Nanti di sini ada sebuah teks atau tulisan sudah disediakan. Kita boleh masukkan ke dalam, boleh pastekan. Nah, kalau sudah kita pastekan nih teman-teman, ini boleh kita perbesar ya tulisannya ya. Kita pilih dulu untuk jenisnya. Lalu ukuran tulisan. Monotype cursiva. Oke, ini dia. Sudah dapat jenis teksnya. Lalu kita boleh ubah warna dan lain sebagainya, sebenarnya bisa aja ya teman-teman ya. Jadi di sini kita ubah, tapi di sini jangan lupa kita aktifkan dulu backgroundnya biar nampak teksnya. Nah, setelah kita blok, di sini kita tinggal cari warna, kira-kira warna tulisan apa sih yang cocok dengan background kita. Itu nanti teman-teman boleh pilih sendiri ya. Nah, saya menggunakan tulisan yang ini. Kalau seandainya nanti jenis tulisan yang nggak nampak, boleh dipilih yang lain. Oke, sepertinya kita kembali ke warna teks hitam. Oke, ini dia hasilnya untuk pembuatan objeknya. Nah, demikianlah untuk video pembelajaran kita untuk konsep pembuatan yang namanya kartu ucapan ya, teman-teman ya. Jadi, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.